Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan kemarin kita tayangkan video tentang Tuan Guru Mustafa Skarbela. Ya. Itu sebagai bagian pertama. Pertanyaan selanjutnya tuh siapakah beliau itu? Siap. Bisa jelaskan? Bisa. Jadi kalau bicara historis Tuan Guru Mustafa, tentu saya cerita dari kronologisnya dulu. Okay. Pertama dari daerah kelahiran, asal usul dan lain sebagainya. Ya. Kalau dari silsilah yang kita lihat, beliau ini sebenarnya dari Dompu dia. Dari Dompu. Dari Dompu. Okay. Nah, artinya di Dompu ini mungkin kalau kita lihat dari secara fisik beliau ini besar tinggi kayak orang barat. Dia sepertinya masih ada hubungan keturunan dengan Raja Dompu itu. Yang dulu, zaman dulu ini. Iya. Kalau zaman sekarang kan kita tidak tahu. Ini zaman dulu ini kan. Zaman dulu, betul. Dan ini pun apa yang kita dapatkan cerita dari sumber cerita yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Okay. Nah, jadi cerita yang soheh lah begitu kira-kira. Jadi ini sumber cerita ini dari Tuan Guru Rais dulu. Ketika Tuan Guru Rais kan abah jadi waktu itu, anak punya abah waktu itu jadi ajudannya. Siapa Dia nama abah? Bapak? Abah Tuan Guru Muhammad Husni. Tuan Guru Muhammad Husni, Iya. Beliau cerita bagaimana Dia ceritanya? bercerita dulu sama tiang kan sempat dari tiang sempat bertanya sesuai dengan pertanyaan pelungguh itu, asal usul Tuan Guru Mahakam itu dari mana? Karena banyak versi yang kita dengar. Ada yang bilang dari Sumbawa dan lain. Ternyata dia aslinya kalau mengacu kepada silsilah yang ada, namanya beliau asal usulnya itu dari Dompu. Dari Dompu. Dan namanya dulu yang tiang dengar dari orang tua, karena kan kita jadikan sumber cerita kan. Iya, itu namanya Birani namanya. Birani. Waktu masih muda-mudanya. Tuan Guru Mustafa. Mustafa Kamal sebenarnya Kamal nama asli yang sekarang. Setelah dia hijrah ke Lombok itu. Nah, terus bagaimana kok bisa disingkap kewaliannya seperti apa beliau? Kesolehannya. Iya, kesolehan beliau ini konon ceritanya dulu ketika beliau istilahnya dalam kehidupan keseharian ya biasa-biasa saja, tetapi ada sesuatu yang sifatnya spektakuler lah, yang sangat luar biasa yang dia dapatkan pada saat beliau naik haji ke Mekah. Bagaimana bentuknya itu? Jadi dia kesannya yang tiang dengar dari cerita yang tiang dapatkan tuh, dia ketemu dengan Lailatul Qadar. Pada saat dia naik haji waktu itu, tahun berapa saya lupa, tetapi sumbernya seperti itu menjelaskan dia pernah istilahnya mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar proses awalnya pada saat itu penghuni Mekah masih sepi, tidak begitu banyak orang. Iya, zaman itu. Tapi pada saat itu beliau ketiduran. Iya. Jadi kronologis dia dapat Lailatul Qadar itu, baru tahu dirinya dapat Lailatul Qadar pada saat beliau istilahnya ketiduran, merasa diri ketiduran, begitu dia bangun sepertinya ada cahaya matahari yang dia rasakan. Ya Allah, telat saya sholat subuh. Akhirnya dia pergilah ke Zamzam pada saat itu. Pergi ke Zamzam itu, dia langsung mengambil air wudhu. Terus. Nah, ketika dia mengambil air wudhu, dia rasakan air wudhu itu beda dengan biasanya. Iya. Artinya dia kental. Dia teringat dengan pesan orang dulu, kalau ketemu dengan air ini kan ciri-ciri Lailatul Qadar macam-macam. Iya. Nah, dia temukan pada saat itu ketika dia wudhu, kental air yang dipakai wudhu itu, baru dia teringat pesan-pesan dari leluhurnya kan, bahwa ini tanda-tanda Lailatul Qadar. Baru dia ungkap di sana dalam Lailatul Qadar. Langsung dia wudhu, langsung dia sholat. Habis sholat itu dia ngantuk sekali, akhirnya dia pulang. Dia tidur lah istilahnya. Setelah dia tidur, kemudian dia mimpi ketemu dengan Rasulullah. Masya Allah. Mimpi ketemu dengan Rasulullah. Kemudian pada saat bertemu dengan Rasulullah,
diambilkan elong sorban niki. Iya, iya, iya. Sama Rasulullah dimasukkan di kepalanya. Masya Allah. Di semangatnya niki, semangatnya itu. Iya, 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 iya. Dimasukkan, kemudian dia tutup. Nah, terus paginya baru dia tahu ternyata saya mimpi tadi malam. Dari sanalah kewaliannya itu nampak. Setelah itu. Nah, kewaliannya itu muncul dengan istilahnya apabila dia pegang baoknya itu. Makanya terkenal dengan sebutan di Lombok itu Tuan Guru Baok. Tuan Guru Baok. Ya. Beliau disebut juga namanya Tuan Guru Baok ya. Tuan Guru Baok. Tuan Guru Baok. Yang lebih keren itu, lebih dikenal oleh masyarakat Tuan Guru Baok. Tapi nama aslinya Tuan Guru Mustafa Kamal. Mustafa Kamal. Yang makamnya ada di Skarbel itu. Iya, iya. Dan dia bersama saudaranya kalau tidak salah. Ada dua di dalam makam itu. Ada dia beserta saudaranya. Nah, dia yang di sebelah apa namanya barat, saudaranya sebelah timur dia. Tapi beliau juga alim ya? Beda dengan dia. Karena dia ketemu dengan Lailatul Qadar, ketemu dengan Rasulullah itu. Itulah yang membuat dia beda istilahnya dengan yang lain-lain. Jadi wujud-wujud kewalian yang dia rasakan sudah banyak cerita, dicoba dengan macam-macam sudah. Artinya sempat pada saat beliau berjamaah, karena lisan beliau itu memang seperti ya kedengarannya, kiroatnya maupun tilawahnya itu kurang mengena dirasakan. Jadi ada salah seorang istilahnya negur ya. Ya, padahal dia waktu itu orang sedang berjamaah, Tuan Guru Makam lah jadi imam pada saat itu. Kemudian orang yang ngomong itu dia duduk di luar. Akhirnya begitu selesai Tuan Guru Makam ini sholat dan lain sebagainya, wiridnya dan lain. Begitu dia keluar disuruh dia ngulang sholat orang itu. Karena ente tadi sempat ngomong ini katanya. Artinya dari suara dianggap kewalian beliau itu artinya diragukan dalam artian akhirnya pada saat diungkapkan itu baru dia kaget. Itu satu. Kemudian yang kedua, kewalian yang dia memang munculkan dari cerita yang dapatkan itu. Sempat dulu istilahnya karena dia kan namanya orang selalu mencoba kalau zaman dulu ingin melihat kewaliannya itu. Sehingga pada saat itu beliau ini diundanglah dahar. Diundang dan dia menyampaikan hajat itu tidak pernah namanya mis siapapun yang mengundang dia. Karena kembali kepada perintah agama kalau orang menyampaikan hajat wajib kita hadiri. Nah, dasar itulah istilahnya beliau datang. Ternyata pada saat itu dia sengaja hadirkan apa yang dia senangi sama Tuan Guru. Misalnya ikannya ayam, ada sayur, tapi ayamnya dia hasil maling gitu. Yang ngundang ini, orang yang ngundang ini dia sengaja ngetes kewaliannya kan. Terus dia tidak ambil itu ayam mana, pokok barang-barang yang haram itu. Dari penciuman mungkin kan, dari penglihatan dan lain sebagainya. Namanya wali diberikan kelebihan oleh Allah kan. Masya Allah. Nah, sehingga pada saat itu istilahnya dia tidak puas orang ini. Kemudian minggu berikutnya diundang lagi. Semua-muanya hanya yang tidak air saja. Sama garam. Air sama garam. Ternyata dia datang, dia tidak mau dahar, hanya dia titip garam saja sama air. Minum air itu. Nah, itu yang dia tidak beli, tidak nyuri gitu. Masya Allah. Ya, artinya kewaliannya banyak sekali memang wujud-wujud kewalian yang beliau tampil. Tapi ini secara garis besar saja sebagai fakta kan.